Pertama kami menyampaikan terima kasih banyak tentu saja untuk semua dukungan doa dan juga perhatian support terhadap kami keluarga besar, khususnya selama Maura sakit tentu saja. Seperti yang kita semua tahu, kedua orang tuanya Sugi dan Ika menikah selama 8 tahun. Dan mereka berdoa dengan sungguh-sungguh supaya bisa mempunyai anak. Lalu Bruder Vian SVD itu memberikan sebuah patung Maria, patung yang sampai sekarang menjadi teman bagi keluarga ini. Jadi Ika, ibu dari Maura, berdoa dengan sungguh-sungguh. Sebulan sesudah dia menerima patung itu, dia dinyatakan hamil. Dan kemudian tanggal 21 Agustus 2018 lahirlah anak kita, Maria Niputu Maura Arsi Jessica, di Rumah Sakit Kertayasa Negara. Menariknya bahwa ketika Maura lahir, dia harus segera dilarikan ke rumah sakit umum karena dokter menemukan ada kelainan pada Maura. Sementara ibunya masih dirawat di Kertayasa, dokter menyatakan ada kelainan. Tapi sesudah itu keadaannya membaik dan rupanya dokter juga tidak pernah meminta untuk mengecek lagi begitu. Sewaktu ayahnya Sugi masih bekerja di Denpasar di Soferdi dan Ika ada di sini, kemudian mereka berdoa supaya Sugi bisa pindah ke sini, keluarga ini bisa berkumpul bersama. Dan itu terjadi, dan mereka merayakan syukur atas perpindahan Mas Sugi diterima di sini di Melayu. Lalu kalau tidak salah, sehari sesudah peristiwa syukur itu, Maura mengeluhkan ada sakit pada tubuhnya, terutama pada sikunya. Orang tuanya mengira dia jatuh atau apa. Lalu diperiksakan, dia mengalami sulit makan. Ketika diperiksakan itu dia berusia 4 tahun waktu itu, ditemukan ada banyak bakteri pada perutnya. Dan ini tidak normal tentu saja. Lalu kemudian karena sakit-sakit pada tubuhnya diperiksakan, ternyata sel darah putihnya lebih banyak daripada sel darah merah. Dengan kata lain, Maura mengidap leukemia. Lalu sejak itulah Maura menjalani kemoterapi 110 kali kemoterapi. Kita punya beberapa contoh di sini orang-orang yang menjalani kemoterapi itu tidak mudah. Dengan situasi tubuh yang berubah, kondisi tubuh yang tidak nyaman, tapi Maura menjalaninya selama 110 kali. Luar biasa. Tanggal 18 Desember ketika dia pulang dari habis kontrol dari dokter, dia mengatakan, ini kemoterapi saya yang terakhir. Dia berharap dia sudah sembuh begitu. Ternyata Maura tanggal 24 dia tidak muncul di gereja, tidak misa malam Natal. Kita ingat 24 Desember 2023 dia masih bertugas membawa kanak-kanak Yesus. Tapi Natal 2024 dia ada di rumah. Tanggal 25 Desember dia masih di rumah. Dia merasa tidak nyaman begitu. Lalu kemudian tanggal 26 dia dibawa ke Denpasar. 27 kontrol dokter, 28 dia sudah diopname. Dia mulai mengalami tremor, kejang-kejang begitu. Lalu kemudian diputuskan untuk akan dibius, dan kemudian diadakan observasi atas dia. Ternyata ditemukan ada cairan pada kepalanya. Dia mengalami meningitis. Lalu dia dioperasi. Ketika dia dimasukkan di MRI itu, dia tidak boleh dibantu dengan alat apapun, dan itu sangat beresiko karena tidak boleh dipasang apa begitu, dimasukkan ke mesin MRI begitu di tempat pacu itu. Nah, ditemukan ternyata di
cairan yang disedot dari otak itu diperiksa, ini keadaannya tidak baik begitu. Dan sejak itu tanggal 3 Januari hingga meninggalnya, Maura itu dalam keadaan tidak sadarkan diri. Biasanya dokter mengatakan itu prosesnya 2 minggu. Jika 2 minggu pihak keluarga sudah, ya kita pasrah saja, apa yang terjadi terjadilah. Sudah 2 minggu ternyata Maura tidak sadar diri. Minggu ketiga, minggu keempat, mungkin kita berharap minggu keempat, karena biasanya selama 2 minggu pertama itu kalau dia tidak tahan ya lewatlah di situ begitu. Ternyata Maura memberi kita harapan, keluarga berharap sekali dia akan membaik. Ternyata sampai dengan minggu keempat dia juga tidak sadarkan diri. Lalu kemudian keluarga berkumpul karena kita tidak tahu mau sampai berapa lama, dan peralatan semua ini kan memakai BPJS. Kita tidak tahu sampai berapa lama Maura akan hidup dengan alat bantu. Lalu dokter dan juga keluarga berkumpul bagaimana, lalu diputuskan untuk apa yang disebut dengan lepas alat. Artinya dosis obat-obatannya mulai dikurangi. Dan kita tahu kemudian Maura mengembuskan napas pada tanggal 3 jam 3.51. Kalau Pak Yan Jane kemarin menyebut Maura ini seorang anak yang istimewa karena di tengah kemoterapi dia bisa mendapatkan begitu banyak trofi. Kalau dalam bacaan pertama hari ini, Maura itu seperti orang yang bertanding dalam pertandingan. Dia bukan saja memenangkan trofi yang berjejer-jejer di rumahnya, tetapi juga dia memperoleh trofi untuk hidup yang kekal karena dia sudah melalui pertandingannya, perjuangannya, tugasnya. Dia anak yang luar biasa. Romo Komang mengenang dia anak yang suka doa 3 Salam Maria. Jadi rupanya Maura itu sangat pencinta rosario, pencinta doa 3 Salam Maria. Selalu minta doa 3 Salam Maria, dia suka sekali doa itu. Rupanya apa yang diminta oleh ibunya Ika kepada Bunda Maria supaya punya anak, nyata dia lahir seorang anak pencinta Bunda Maria. Anak yang luar biasa, tentu saja tabah, kuat sekali. Kalau kita melihat anak yang memang Tuhan menggunakannya untuk menjadi contoh untuk kita semua, teladan bagaimana orang itu kuat dan tidak mengeluh. Kadang dia memang sulit makan, dan orang tua, keluarga tentu kesulitan bagaimana. Tanggal 24 Desember itu kita semua berdoa supaya dia tidak bad mood. Waktu itu dia tugas bawa kanak-kanak Yesus, tapi ternyata dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi dari tempat ini kita semua ya keluarga mengucapkan banyak-banyak limpah terima kasih. Tanggal hari Senin waktu saya misa persembahkan untuk Maura, dia meninggal jam 3.51, kami misa di negara. Banyak sekali orang-orang yang tidak saya kenal mengirimkan WhatsApp. Jadi banyak sekali orang berdoa untuk Maura, dan kita berharap seperti Yesus yang membangkitkan anak Yairus, itu harapan kita. Tetapi ternyata Tuhan lebih mencintai Maura. Maura tidur panjang abadi di hadapan Tuhan, seperti harapan kita semua. Dia menjadi malaikat kecil di hadapan Tuhan. Kita dari pihak keluarga mengundang Anda semua Bapak Ibu sekalian untuk ikut bersama terus mendoakan Maura. Kita mengundang untuk ikut doa di keluarga bersama minggu hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Kita dengar akan ada pengumuman selanjutnya. Terima kasih kepada seluruh pemaksan Palasari, kepada warga Banjar Tengah, dan semua pihak yang sudah membantu selama ini hingga hadir pada sore hari ini untuk mengantar putri kita, teman, sahabat, anak cucu kita Maura ke peristirahatannya yang terakhir. Selamat jalan Maura, doakan kami semua.